Ada yang aneh dengan dokter ini. Setiap ia memeriksa pasien, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika mendengar detak jantung manusia. Ternyata dokter ini adalah seorang psikopat, membius seluruh tubuh pasien, namun membiarkan kepalanya tetap sadar, sehingga pasien akan merasakan sebuah kesakitan yang luar biasa. Ketika dokter psikopat itu mengambil paksa jantungnya, adalah sebuah kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh dokter psikopat ini. Tak tanggung-tanggung, ia menggunakan mesin gerinda untuk memecah belah tulang rusuk pasiennya. Sangat sadis dan tak berkeprik kemanusiaan. Dokter psikopat ini sangat bahagia melihat pasiennya meringis menjadi saksi hancurnya tubuh sendiri. Ternyata jantung dokter sendiri tak sehat. Itulah mengapa ia sangat suka mengoleksi jantung-jantung manusia yang kemudian ia masukkan ke dalam sebuah toples kaca. Hingga akhirnya dokter psikopat itu bertemu dengan seorang kembang desa yang juga merupakan seorang wanita penari lengger. Film ini diawali dengan datangnya seorang dokter yang ditugaskan di sebuah desa terpencil. Saat pertama kali datang ke desa itu, dokter ini terlihat sangat ramah dan juga baik kepada semua warga. Begitu juga dengan warga yang sangat menyukainya. Selama praktek di desa itu, dokter ini diberi fasilitas berupa satu rumah lengkap dengan ART-nya. Pagi itu sang dokter sedang pergi ke pasar. Si gadis kembang desa itu memperhatikannya. Bagaimana cerita lengkapnya? Sebagai seorang wanita kembang desa, Sukma harus menjaga pandangan dari para pria-pria hidung belang. Di desa itu awalnya hanya ada dua penari lengger, yaitu Laras dan saudaranya. Seiring berjalannya waktu, saudara Laras ingin berhenti. Lalu Sukmalah yang kemudian akan menggantikan posisi temannya. Untuk menjadi seorang penari lengger, Sukma harus melewati beberapa ritual. Karena bagi mereka, penari lengger bukanlah wanita biasa. Malam ini adalah malam pertama. Sukma akan mencoba tampil di hadapan para warga. Awalnya Sukma tampak malu, namun lama-kelamaan ia pun menjadi mahir. Tak jauh dari sana, seorang dokter juga menyaksikan tarian itu. Singkat cerita, pada suatu hari, salah seorang warga datang ke dokter itu untuk berobat. Namun aneh, ketika dokter itu memeriksa pasien, ia seperti hanyut dalam detakan jantung pria itu. Bahkan tak merespon ketika diajak bicara oleh sang pasien. Karena menikmati suara detak jantung, pria itu kemudian diberi dokter obat yang sudah ia racik. Pria ini pun mengucapkan terima kasih lalu berpamitan pergi. Ternyata ada sebuah kisah kelam yang dialami oleh dokter ini semasa kecilnya yang membuatnya menjadi seorang pria psikopat. Lalu kisah seperti apakah yang membuat dokter itu menjadi psikopat? Penyebab dokter ini menjadi seorang psikopat adalah karena kelakuan ayahnya yang sangat kasar. Hingga pada suatu hari, ibunya meninggal dunia karena dibunuh oleh sang ayah. Begitu sadis dan kejam ayahnya, hingga membuat dokter ini tumbuh menjadi seorang yang penuh emosi dan dendam. Terlebih lagi ketika ia mengingat kejadian itu, ia akan kembali merasakan bagaimana rasanya trauma atas semua kejadian yang ia alami. Lalu jantungnya pun akan berdetak dengan kencang seperti sebuah kelainan. Dan sejak saat itulah dokter ini memiliki hobi mengoleksi jantung manusia yang kelak akan ia letakkan di dalam toples kaca itu. Lalu pada suatu malam, ketika dokter ini sedang makan malam, tiba-tiba saja warga menggedor pintu rumahnya. Seorang pria telah terluka karena tertusuk bambu. Dokter itu lalu mengatakan kepada warga, pria itu harus dirawat inap. Jika esok ia sadar, maka boleh dibawa pulang. Namun jika tidak, maka pria itu akan dirujuk ke rumah sakit besar. Warga pun percaya saja dan pergi meninggalkan temannya yang tak sadarkan diri di rumah dokter. Setelah orang-orang itu pergi, sang dokter psikopat mulai beraksi. Ia mulai dengan memfoto wajah pria itu. Lalu foto itu diletakkannya di dekat toples kaca. Sementara pria itu yang masih terbaring, ia pasangkan selang pernafasan. Lalu seluruh tubuh pria itu dibius. Seluruh tubuh pria ini dibius, namun tidak dengan bagian kepalanya. Dokter itu menghidupkan musik di radio kesayangan. Ia lantas keluar dari sebuah ruangan dengan menggunakan pakaian operasi. Di saat seperti ini, kepribadian dokter sangat berbeda dengan hari-hari di mana biasanya dokter itu mengatakan kepada pria ini tentang apa yang akan ia lakukan kepada tubuh pria ini. Ia pun benar-benar seperti seorang pria psikopat yang kejam, bahkan tak memiliki rasa kasihan. Usai menyampaikan pesan, ia pun bersiap dengan menggunakan masker. Tak lupa juga ia menggunakan sarung tangan. Dokter ini mulai mengambil sebuah benda tajam yang biasa ia gunakan untuk membelah tubuh manusia. Semua kekejaman itu ia lakukan seorang diri. Dan yang lebih mengerikan lagi, pria itu bisa merasakan apa yang dilakukan
dilakukan oleh dokter terhadap tubuhnya. Namun karena efek obat bius, pria ini tak bisa bergerak. Kesadisan dokter ini semakin parah saat ia menggunakan sebuah mesin gerinda untuk memotong tulang-tulang rusuk pria itu. Selain itu, ia juga menggunakan besi yang ia desain khusus untuk mengangkat jantung manusia dalam kondisi baik dan tetap berdetak. Kini saatnya dokter itu mengangkat jantung, dan saat itu ia lakukan, seketika pria itu pun mengeluarkan darah yang menyembur dari mulutnya. Hari ini seorang warga meninggal dunia akibat ulah seorang dokter psikopat. Beberapa warga mulai curiga dengan kematian pria itu yang tak wajar. Sebelumnya ia terluka di bagian dada, namun ketika meninggal ditemukan luka terbelah yang sangat lebar dari dada hingga ke perut. Singkat cerita, di tempat dokter itu seorang wanita membawa anaknya untuk berobat karena sudah berhari-hari mengalami batuk dan flu. Seperti biasa, dokter ini terhipnotis ketika mendengar suara detak jantung manusia. Bahkan ia juga tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh ibu dari anak itu. Tak lama kemudian si kembang desa bernama Sukma datang untuk menjemput wanita dan anaknya yang ternyata masih saudara Sukma. Disinilah awal mula perkenalan Sukma dengan sang dokter psikopat, dan di sini juga awal mula Sukma mulai jatuh cinta. Begitu juga dengan dokter psikopat yang diam-diam juga menyimpan perasaan kepada Sukma. Pada malam berikutnya, pertunjukan tari lengger kembali diadakan. Sukma menari dengan lemah gemulai dan disaksikan oleh dokter itu dari kejauhan. Namun saat itu Sukma belumlah menjadi penari lengger seutuhnya karena ia belum melewati ritual. Tak jauh dari sana seorang warga merasa badannya tak enak. Ia pun lalu pulang lebih awal. Tapi di jalan ia malah bertemu dengan dokter. Tapi entah bagaimana ceritanya, pria itu tiba-tiba malah dibawa oleh dokter ke tempat praktek dengan kondisi tak sadarkan diri. Lalu lagi-lagi dokter psikopat sudah berniat untuk mengambil jantung pria itu. Kedua wanita ini akan melakukan ritual, namun harus gagal karena di ujung sungai ada seseorang yang membuang mayat. Awalnya wanita bernama Sukma ini hendak melakukan ritual menjadi seorang penari lengger, di mana ia akan mandi di sebuah sungai ketika malam bulan purnama tiba. Hal itu dilakukan agar Sukma benar-benar menjadi seorang penari lengger. Malam itu ditemani oleh saudaranya, mereka hendak pergi ke kali. Perjalanan mereka lumayan jauh, melewati jalan yang dipenuhi dengan hutan. Sementara itu di atas jembatan tampak dokter itu sedang melakukan sesuatu. Perlahan-lahan ia membuka bagasi mobilnya. Ternyata dokter ini mengambil sesosok mayat, orang-orang yang menjadi korban kekejamannya. Sementara itu ketika kedua wanita ini sedang bersiap untuk ritual, mereka berdua kemudian dikagetkan dengan suara benda besar yang jatuh ke dalam sungai. Khawatir adanya seseorang yang mengintip kegiatan mereka, mereka pun kemudian memutuskan untuk kembali pulang dan mengurungkan niat untuk melakukan ritual mandi. Mereka berdua harus kembali melewati hutan. Sementara itu keesokan paginya, para penari lengger akan manggung di sebuah desa pada sebuah acara pernikahan. Di waktu yang sama, seorang anak sedang berjalan pulang sekolah sendirian. Anak itu kemudian dihampiri oleh dokter yang kemudian menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Karena senang, anak itu langsung naik ke atas mobil dokter. Lalu apakah anak ini akan baik-baik saja? Anak kecil ini sedang tak sadarkan diri. Ternyata ia diculik oleh dokter psikopat. Dokter psikopat itu langsung mengambil jantung si anak yang malang. Sementara itu ibunya yang hendak tampil cemas karena anaknya belum juga datang. Sampai akhirnya teman anaknya datang dan mengatakan bahwa semua anak sekolah sudah pulang. Mereka pun kemudian pergi untuk mencari keberadaan anak itu. Wanita ini kemudian pulang dan bertanya kepada neneknya apakah anak itu sudah pulang dari sekolah. Namun si nenek mengatakan tidak melihatnya. Wanita ini pun kemudian berkeliling desa untuk mencari keberadaan anaknya. Sampai akhirnya ia mendatangi rumah Pak Dokter lalu menceritakan tentang anaknya yang tak juga datang untuk menyusul ke tempat pertunjukan. Dokter pun kemudian berjanji akan membantu wanita itu mencari keberadaan anaknya. Namun hingga malam tiba, mereka semua sedang berduka karena anak wanita itu tak pulang-pulang. Dokter pun meminta maaf karena tak berhasil menemukan anak itu. Ia lantas berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, dokter itu membuka pintu rahasia yang sudah ia siapkan untuk praktek kejahatannya. Ruangan itu adalah ruang rahasia yang tak diketahui oleh siapapun, bahkan asisten rumah tangganya sendiri. Saat sendirian di ruangan, dokter ini terus terbayang wajah cantik Sukma, seorang penari lengger yang membuatnya jatuh hati. Ketika mengingat wanita itu, seketika jantungnya pun berdetak. Sampai saat ini dokter sudah memiliki banyak koleksi jantung manusia.
Ini adalah koleksi jantung manusia. Jantung itu masih berdetak dengan sehat. Dokter psikopat ini mengambil jantung-jantung dari tubuh orang-orang yang datang berobat kepadanya. Bukannya sembuh berobat di dokter itu, orang-orang malah meninggal dunia. Setelah orang itu diambil jantungnya, mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam mobil, lalu dibuang ke sungai. Sementara itu, ibu dari anak yang hilang kini menjadi gila. Sukma pun harus berlatih lebih keras agar bisa menggantikan posisi saudaranya tampil pada pertunjukan tari lengger. Meski berkali-kali ia mengalami kegagalan, namun wanita ini tak pernah menyerah dan terus mencoba, karena kini hanya ialah satu-satunya sang penari lengger penerus di desa itu. Beberapa hari kemudian, kini adalah saatnya wanita cantik ini menjadi seorang penari lengger. Di sisi lain, para warga yang mulai cemas akan hilangnya orang-orang secara misterius membuat para warga bergegas pulang ke rumah. Ketika waktu maghrib tiba, desa itu kini semakin sunyi, namun tidak ketika pertunjukan tari lengger yang menampilkan Sukma untuk pertama kalinya. Para warga berkumpul di lapangan untuk menyaksikan penari baru. Ritual persembahan sudah dilakukan oleh para sesepuh. Semua orang sudah semakin tak sabar melihat penari lengger baru di desa mereka. Orang-orang terus berdatangan tanpa henti. Sementara di balik panggung, Sukma sangat grogi dengan ramainya orang-orang yang datang. Maka pertunjukan itu akan lancar ketika sebuah tusuk konde diletakkan di gelungan gadis ini. Tiba-tiba saja ada yang berubah dari gerak tubuhnya, di mana tiba-tiba ia menjadi sosok gadis yang luas serta memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Itu benar-benar bukan Sukma yang sesungguhnya. Sukma kemudian berpamitan kepada saudaranya yang sudah tak ingat lagi, karena ia akan tampil menggantikan posisinya. Pertunjukan tari lengger untuk pertama kalinya bagi Sukma telah dimulai. Sukma mulai menampilkan pertunjukan yang lemah gemulai serta memamerkan wajah cantiknya, membuat semua orang yang hadir di acara itu terbengong akan kecantikan Sukma si penari lengger. Sukma terus menari sesuai dengan alunan irama. Ternyata tak jauh dari sana, dokter psikopat itu muncul. Ia sengaja datang untuk menyaksikan malam pertunjukan pertama kalinya. Penampilan Sukma sebagai seorang wanita penari lengger. Ketika Sukma sedang menari, ia melihat kehadiran dokter itu di depannya. Sukma seolah memberi isyarat bahwa ia menginginkan dokter itu untuk menari bersamanya. Tiba-tiba saja jantung dokter itu berdetak. Ditambah lagi ketika Sukma melemparkan selendang dan perlahan-lahan menarik selendang itu. Selendang merah itu dikalungkan di leher dokter. Namun apa yang dilakukan Sukma tidak disukai oleh sang nenek yang memilih pergi. Usai menari bersama dengan Sukma, dokter ini merasa jantungnya terus berdetak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika sedang menari, Sukma bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh dokter psikopat itu. Bahkan ia juga bisa melihat tentang ruang rahasia yang disimpan oleh dokter di rumah prakteknya. Usai mengetahui semua itu, tubuh Sukma pun kemudian menggeliat seperti sedang kerasukan. Tubuhnya pun kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Karena khawatir terjadi sesuatu terhadap Sukma, mereka lantas membawanya ke tempat dokter. Dokter mengatakan bahwa tubuh Sukma sangat lemas dan sebaiknya dibiarkan istirahat. Tak lama kemudian Sukma tersadar. Ia kemudian bangkit dan memeriksa ruangan sekitar. Benar saja, Sukma melihat ada sebuah ruang rahasia seperti yang ia lihat ketika menari. Sukma kemudian membuka kunci itu. Ia lalu menemukan sebuah ruang rahasia di balik rak buku. Alangkah terkejutnya Sukma ketika melihat beberapa jantung manusia lengkap beserta foto disimpan di dalam toples kaca, dan bahkan jantung-jantung itu masih berdetak. Tapi Sukma segera berlari ketika mendengar dokter itu hendak masuk ruangan. Sukma sudah berdiri di depan pintu rahasia. Karena Sukma sudah mengetahui semuanya, dokter kemudian mengikat tangan Sukma agar tak memberitahu orang lain. Dokter itu kemudian mengamuk, menghancurkan semua koleksi jantung manusianya. Melihat dokter psikopat itu, Sukma sangat ketakutan. Ia terus berteriak. Dokter kemudian memasuki ruang operasinya, lalu mengambil satu alat bedah. Dokter itu kemudian melepas tali tangan Sukma. Ia kemudian menusuk jantung Sukma. Setelah itu, dokter juga menusuk jantungnya sendiri. Mereka berdua pun akhirnya meninggal bersamaan, dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film keren lainnya.